Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismanul Ain, mahasiswa farmasi angkatan 2017. Di sini saya akan mereview beberapa materi UTS. Di sini ada materi pertama yaitu tentang wujud zat. Wujud zat ini terdiri dari 3 bagian, yaitu ada diagram 3 fase, ikatan antar molekul, lalu ada unsur, atom, molekul, dan senyawa. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan mengenai asal-muasal wujud itu dapat terbentuk, yaitu ada atom, unsur, molekul, dan ion. Jadi, wujud itu ada karena dia ada atom, unsur, molekul, dan ion. Atom sendiri merupakan satuan terkecil dari suatu materi, terdiri atas inti atau muatan positif, ada neutron dan elektron yang berada di kulitnya. Unsur adalah nama untuk kumpulan atau himpunan atom yang memiliki karakter yang sama. Molekul merupakan gabungan dari beberapa atom unsur, terdiri dari 2 atau lebih. Jika digabungkan dari atom unsur yang sama, maka disebut molekul unsur. Jika gabungan dari atom unsur yang berbeda jenisnya, maka disebut molekul senyawa. Terakhir ada ion. Ion adalah atom yang bermuatan listrik, kation, dan anion. Nah, dari atom, unsur, molekul, ion tadi, mereka akan saling berinteraksi membentuk ikatan kimia. Ikatan kimia ini merupakan gaya tarik-menarik kuat antar atom atau antar molekul yang bertanggung jawab terhadap kestabilan atom dan molekul serta berbagai sifat fisiknya. Ikatan antar molekul ini terdiri dari ikatan ionik, ikatan kovalen, ikatan logam, dan ikatan hidrogen. Ikatan ionik ini adalah ikatan yang terjadi akibat transfer elektron dari suatu atom ke atom lain. Terjadi secara elektrostatik seperti medan magnet. Menjadi ikatan ionik ketika bertemu dengan elektron bebasnya yang bermuatan positif. Selanjutnya, ada ikatan kovalen, yaitu ikatan yang terbentuk karena adanya pemakaian bersamaan elektron, terdiri dari kovalen tunggal, rangkap, dan koordinasi. Ikatan kovalen dan ikatan ionik ini merupakan energi yang paling kuat. Selanjutnya, ada ikatan logam, ikatan hidrogen. Ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk karena adanya penggunaan bersamaan elektron valensi antar atom-atom logam. Lalu ada ikatan hidrogen, yaitu interaksi antara molekul yang memiliki atom hidrogen dengan atom yang memiliki keelektronegatifan yang tinggi. Setelah adanya ikatan kimia, yaitu ikatan antar atom dan ikatan antar molekul, barulah terlahir adanya wujud padat, cair, dan gas. Di sini ada wujud padat ke cair dan menjadi gas. Otomatis dia membutuhkan panas yang disebut dengan endotermik. Endotermik ini menarik panas dari lingkungan ke dalam sistem sehingga membutuhkan panas. Dan di sini ada dari gas menjadi cair lalu menjadi padat kembali disebut dengan eksotermik. Eksotermik ini mengeluarkan panas dari dalam sistem. Akan sedikit dijelaskan mengenai diagram 3 fase. Diagram 3 fase ini merupakan diagram yang memiliki triple point, yaitu bertemunya 3 kurva pada suhu 0 derajat atau pada tekanan 4,58 mmHg. Diagram ini memiliki sumbu X berupa tekanan dan sumbu Y berupa suhu. Diagram ini digunakan untuk merubah suatu wujud.
Misal, kita ingin mengubah padat menjadi gas. Dalam yang kita ketahui, jika kita ingin merubah wujud padat menjadi gas, kita harus menaikkan suhu atau memanaskan. Jika dilihat dalam diagram, kita hanya perlu menurunkan tekanan, suhunya tidak perlu dirubah. Lalu, bagaimana kita bisa membedakan zat? Karena zat memiliki kisi-kisi, kristal, atau kerangka. Zat memberikan wujud. Semakin rapat, teratur rapi, maka disebut padatan. Jika ada kerangkanya tapi tidak rapat dan tidak tersusun, maka dia akan berbentuk cair. Dan jika tidak ada kerangka dan tidak tersusun, maka dia berupa gas. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelarutan dan kelarutan. Apa itu kelarutan, apa itu larutan, lalu apa perbedaan bercampur dengan melarut? Kita dapat lihat di slide ini. Larutan dan kelarutan dapat terbagi menjadi 3, yaitu kelarutan gas dalam cairan, kelarutan cairan dalam cairan, lalu kelarutan padatan dalam cairan. Di sini kita akan membahas tentang gas dalam cairan. Gas dalam cairan dipengaruhi oleh temperatur dan penambahan zat asing. Jika temperatur tinggi, ketercampuran tinggi sampai melewati temperatur kritis sehingga dapat bercampur sempurna atau membentuk satu sistem fase. Jika temperatur rendah, ketercampuran tinggi sampai melewati temperatur kritis bawah sehingga dapat bercampur sempurna juga. Di sini ada kelarutan cair dalam cairan. Ada istilah terdispersi secara molekular dan terdispersi secara partikular. Terdispersi secara molekular akan menghasilkan larutan sejati yang tidak dapat lagi dibedakan mana solvent dan mana solutnya. Sedangkan terdispersi secara partikular yaitu terdispersi tapi masih bisa dibedakan atau terlihat antara solvent dan solutnya, seperti suspensi dan emulsi, menjadi sistem yang heterogen. Kelarutan partikular merupakan fraksi atau bentuk yang terionisasi dari garam. Garam itu kan asam tambah basa, sehingga polaritasnya akan tinggi dan bersifat hidrofil. Kelarutan dalam cairan biologis pun akan tinggi, karena sebagian besar tubuh kita terdiri dari air. Lalu, kelarutan molekular, kelarutan ini merupakan fraksi yang tidak terionisasi dalam bentuk asamnya atau basanya. Otomatis polaritasnya akan rendah dan dia akan bersifat hidrofobik. Sedangkan di tubuh kita ini, selain cairan, kita juga ada membran yang berupa lemak. Lalu ada kelarutan padatan dalam cairan. Di sini ada faktor yang mempengaruhi kelarutan padatan dalam cairan, yaitu ada temperatur, penambahan ion sejenis dan surfaktan, ukuran partikel dan molekul, polimorfisme, polaritas pelarut dan konstanta dielektrik, ada pH, larutan datar dan larutan isotonis. Penjelasan ini akan kita lihat dalam slide selanjutnya. Di sini ada temperatur yang mempengaruhi kelarutan padatan dalam cairan. Kita contohkan seperti gula yang larut dalam air. Jika kita melarutkan gula dalam air dingin, otomatis gula tersebut akan lama larutnya. Berbeda dengan kita melarutkan gula dalam air panas. Jadi suhu ini sangat mempengaruhi kelarutan. Penambahan ion sejenis akan menurunkan kelarutan, begitupun sebaliknya. Lalu dengan penambahan surfaktan akan meningkatkan kelarutan zat antara hidrofob dan hidrofil, atau yang sering kita sebut dengan emulsi. Lalu ukuran partikel dan molekul pun mempengaruhi kelarutan suatu padatan. Jika
partikelnya besar-besar, maka kita akan sulit melarutkan partikel tersebut. Selanjutnya ada polaritas pelarut dan konstanta dieelektrik. Ini ada kaitannya dengan like dissolve like. Penambahan kosolvensi akan meningkatkan kelarutan suatu zat. Lalu ada pengaruh pH terendah yang masih bisa menghasilkan larutan jernih dan tidak mengendap. Selanjutnya ada pengaruh larutan datar yang apabila diberikan asam atau basa sedikit, maka larutan datar tersebut harus bisa menjaga kestabilan dari larutan yang ditambahkan oleh asam atau basa itu. Kita sering sebut dengan larutan penyangga. Lalu ada larutan isotonis, yaitu larutan yang mempunyai tekanan osmosa yang sama dengan tubuh. Jika hipotonis, maka sel darah akan mengalami hemolisis, dan jika hipertonis, sel darah akan mengalami krenasi atau mengkerut karena adanya tekanan osmosis. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.